Menantu Super Han San Qian. Bab 6146, Solusi Buatan Sendiri Han San Qian. Ngomong-ngomong, Saudara San Qian, apa rencanamu? Xiaonu menatap Han San Qian dengan penuh perhatian. Xiaonu juga panik, tetapi Han San Qian telah mengatakan sebelumnya bahwa dia punya solusi, jadi harapan terakhir Xiaonu ada padanya. Han San Qian mendesah tak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan? Sebenarnya, dia juga sangat tidak berdaya. Bahan-bahannya terlalu tidak mencukupi untuk dibandingkan. Han San Qian menggerakkan tangannya dan meletakkan 2 tong bahan langsung dari cincin luar angkasa ke tanah. Melihat tong-tong di dalamnya, Han San Qian tersenyum pahit, seorang juru masak yang baik tidak bisa memasak tanpa nasi. Saya yakin Anda memahami kebenaran ini. Masalahnya sekarang adalah tidak ada cukup bahan, jadi apapun yang terjadi, tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Anda dapat melewatkan 1 atau 2 kali makan, tetapi itu tidak berarti Anda dapat melewatkan makan. Ini adalah masalah yang sangat realistis yang tidak dapat dihindari. Bukankah itu berarti Anda tidak punya jalan keluar? Hati Lian Hua hancur. Jika Han San Qian sendiri tidak punya jalan keluar, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Jika kita menuangkan semua material ini ke dalam lubang ini, orang-orang berpakaian hitam di dekat lubang itu pasti akan terbunuh, tetapi masalahnya adalah mengingat kurangnya permeabilitas di dalam tanah, material kita yang sedikit itu mungkin tidak akan dilepaskan ke area yang terlalu luas dalam proses ini. Daya bunuhnya sangat terbatas. Meskipun dengan jumlah ini, Lotus memperkirakan tidak akan menjadi masalah untuk membunuh ratusan atau bahkan ribuan orang berpakaian hitam. Tetapi jika distribusinya tidak merata, efeknya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan situasi seperti itu, efek sebenarnya sangat buruk. Ya. Xiaonu mengangguk, sangat khawatir. Han San Qian tersenyum pahit. Metodeku sebenarnya telah dikatakan oleh Lotus tadi, yaitu permeabilitas. Tanah di dalam tanah adalah penghalang yang sangat efektif, tetapi sebenarnya, dari sudut pandang lain, itu juga sangat terhubung dengan baik. Karena keberadaannya, selama mereka digunakan secara wajar, hal-hal ini akan menjadi kelebihannya sendiri. Seperti yang sering dikatakan Han San Qian, segala sesuatu sebenarnya memiliki 2 sisi, dengan sisi baik dan sisi buruknya. Kuncinya terletak pada bagaimana Anda memahaminya dan bagaimana Anda menggunakannya. Penetrasi jelas akan menghalangi masuknya material, tetapi di arah sebaliknya, penetrasi juga akan membantu penyebarannya. Maksudmu, mengencerkan material ini. Kepala desa tua itu layak menjadi Asteris Lake. Hampir seketika, dia sudah menyadari apa yang ingin diungkapkan Han San Qian. Ya, setelah pengenceran, jumlah kita akan menjadi sangat banyak, yang secara efektif dapat membunuh musuh. Han San Qian mengangguk. Mendengar ini, Lian Hua mengerutkan kening, tetapi masalahnya adalah jika materialnya diencerkan, kekuatannya juga akan berkurang. Bahkan jika dapat menembus tanah, itu sama sekali tidak dapat membunuh orang-orang berpakaian hitam itu. Han San Qian tersenyum, mengapa kita harus membunuh mereka? Kurasa aku tidak pernah mengatakan bahwa kita perlu membunuh mereka. Mendengar ini, kedua wanita itu awalnya tercengang, dan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, kita tampaknya telah terperangkap dalam lingkaran logika, yaitu, kita secara tidak sadar berpikir bahwa kita perlu membunuh pihak lain, tetapi sebenarnya, kita tampaknya tidak perlu melakukannya. Selama pihak lain terluka parah, tujuan kita akan tercapai. Han San Qian tersenyum dan mengangguk. Begitu musuh terluka dan kehilangan ancaman pertempuran, maka bagi mereka, tujuan telah tercapai. Tentu saja, ada level lain yang membuatku berpikir bahwa prajurit yang terluka jauh lebih baik daripada orang yang mati. Prajurit yang terluka sebenarnya adalah beban. Bagaimana menghadapi mereka di medan perang akan menjadi masalah tersulit mereka. Jika mereka melakukan yang terbaik untuk merawat mereka, itu pasti akan membutuhkan banyak usaha. Di sisi lain, jika mereka berani meninggalkan prajurit yang terluka ini, maka moral mereka akan memasuki palung yang sangat dalam, yang akan menjadi bencana total bagi orang-orang ini. Ya, prajurit yang terluka sebenarnya lebih baik daripada membunuh mereka. Mengapa aku tidak memikirkan ini? Budak kecil itu menjadi jelas dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Aku sebenarnya mengabaikan hal ini. Tuan Han masih luar biasa.
Kepala desa tua itu tidak bisa tidak memuji. Dia tidak sengaja jatuh ke dalam kesalahpahaman, sehingga dia berpikir ke arah yang salah. Bab 6147, Menyusupimu. Jika kita menggunakan metode infiltrasi, kita memang bisa memperluas wilayah. Namun, ada masalah. Ini membutuhkan banyak air. Posisinya sebenarnya cukup jauh dari tepi, jadi sumber airnya juga jauh dari sini. Ya, untuk mengairi tanah-tanah ini dan membiarkannya meresap ke bawah tanah, dibutuhkan banyak air. Saudara Sanqian, mengapa Anda tidak memberi tahu kami sebelumnya bahwa Anda ingin melakukan ini? Setidaknya kita bisa menggali beberapa parit kecil terlebih dahulu untuk membawa air ke sini. Proyek ini tidak besar atau kecil. Bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya dengan kekuatan beberapa orang, tetapi intinya adalah jika lebih awal, itu akan baik-baik saja. Sekarang, hanya sekitar 2 jam sebelum fajar. Sangat sulit untuk melakukan sesuatu untuk sementara waktu. Tidak ada waktu. Lotus dan Xiaonu sangat cemas. Sebenarnya, yang paling ditakuti orang bukanlah tidak ada jalan, tetapi Anda punya jalan, tetapi Anda kekurangan sedikit kesempatan dan waktu. Bukankah ini yang terjadi sekarang? Semua orang akhirnya memikirkan tindakan balasan terbaik, tetapi pada akhirnya, tindakan balasan ini tidak dapat digunakan sepenuhnya. Bagaimana ini tidak membuat orang tidak nyaman? Han Sanqian sedikit mengernyit, menatap beberapa orang dengan bingung, dan berkata, mengapa kita perlu menggali kanal? Ketiga orang itu saling memandang dengan bingung, tidak dapat memahami mengapa Han Sanqian mengatakan hal seperti itu. Jika Anda ingin menyusup, maka tidakkah Anda perlu mengencerkan hal-hal ini? Jika Anda ingin mengencerkan hal-hal ini, maka tidakkah Anda membutuhkan air? Ini adalah logika yang sangat sederhana, tetapi ketika menyangkut Han Sanqian, mengapa itu sama sekali berbeda? Harus dikatakan bahwa ini dikatakan oleh Han Sanqian, jika tidak, mereka benar-benar berpikir bahwa pihak lain adalah orang bodoh. Melihat bahwa mereka begitu bingung, Han Sanqian tidak dapat menahan senyum, apakah kamu tidak menggali sumur? Sumur. Ketika kepala desa tua mendengar ini, dia segera mengerutkan kening, dan kemudian berpikir dengan hati-hati, dan tampaknya tiba-tiba memahami sesuatu, Tuan Han berarti. Ada air di bawah tanah. Selama Anda menggali cukup dalam, Anda pasti bisa mengeluarkan airnya. Meskipun ini adalah gunung, permukaannya sangat subur, yang berarti ada banyak air tanah. Saya menggali beberapa lusin meter dalam, dan batas air tanah telah lama ditembus oleh saya sendiri. Namun, orang awam sering mengabaikan fakta, yaitu, mereka berpikir bahwa jika mereka menembus batas air tanah, maka air pasti akan merembes keluar. Umumnya, situasi ini hanya akan terjadi ketika ada banyak air di dalam tanah, yang juga sering dikatakan orang sebagai sumber air yang cukup. Tetapi sebagian besar tempat di bawah tanah dengan lebih banyak air belum tentu memiliki situasi ini. Tidak ada air sekarang, yang tidak berarti bahwa tidak ada air di bawah tanah sama sekali. Han Sanqian telah mengamati bawah tanah, yang sangat lembab, jadi mereka membutuhkan kesempatan. Sama seperti sumur Yin ketika saya masih kecil, ketika tidak ada air di dalam sumur, Anda sering menambahkan sedikit air ke dalamnya, dan kemudian memberinya sedikit tekanan, dan aliran air yang stabil akan terus muncul. Ini sebenarnya terjadi di sini. Air di pegunungan tidak seperti air di permukaan kita. Air akan merembes keluar secara alami saat Anda menggali hingga kedalaman tertentu. Di kaki gunung, karena medannya, air akan relatif terkonsentrasi di beberapa daerah dataran rendah, dan bahkan dapat dikumpulkan dari beberapa tempat yang airnya jatuh dalam waktu lama. Jadi, kita tidak bisa begitu saja menganggapnya sebagai permukaan biasa yang imajiner. Air perlu dialihkan ke sini. Budak teratai kecil, kalian berdua bantu aku mengambil air. Tidak perlu terlalu banyak. Jumlah yang bisa kalian berdua bawa sudah cukup. Aku akan terus menggali lebih dalam di bawah tanah. Seharusnya tidak terlalu dalam. Melewati tempat tinggal para pria berpakaian hitam, Han Sanqian memperkirakan bahwa dia dapat sepenuhnya mengalihkan air tanpa masuk terlalu dalam. Ini juga berkat para pria berpakaian hitam ini. Lagi pula, jika orang-orang ini tidak tidur terlalu nyenyak, air Han Sanqian akan sangat sulit digali. Jadi sekali lagi, banyak hal memiliki sisi baik dan pasti memiliki sisi buruk.
Kuncinya adalah bagaimana Anda melihatnya dan bagaimana Anda menganalisisnya. Aksi. Bab 6148, Membuka Pintu Air. Begitu kata-kata itu terucap, Xiaonu dan Lian Hua tersadar dari keterkejutan mereka, dan detik berikutnya mereka mengabaikan semua hal lainnya dan bertindak cepat. Kepala desa tua itu sedikit bingung, Tuan Han, lalu. Bagaimana dengan saya? Kepala desa tua, Anda memiliki penguasaan tertinggi atas bahan-bahan ini, jadi saya ingin memberi Anda tugas yang paling teknis. Pengenceran jelas bukan sekadar menambahkan sedikit air. Anda perlu memastikan bahwa setelah pengenceran, konsentrasi seluruh bahan masih relatif normal. Bahan itu masih harus memiliki efek tertentu, sehingga memungkinkan untuk memiliki daya mematikan tertentu. Kedua, tingkat pengenceran memerlukan kontrol yang tepat. Bagaimana memaksimalkannya dalam tahap pengaturan dan tidak menyia-nyiakannya adalah semua pengetahuan, jadi jelas paling masuk akal bagi Han Sanqian untuk menyerahkannya kepada kepala desa tua. Sedangkan untuk dirinya sendiri, jelas merupakan hal yang paling penting untuk masuk ke dalam gua dan terus menggali. Saat ini, semua orang bekerja sama dan melaksanakan tugas mereka. Sekitar setengah jam kemudian, semuanya sudah siap, dan Han Sanqian juga merangkak keluar dari gua lagi. Air dari kedua wanita itu sebenarnya telah dialirkan terus-menerus, tetapi secara relatif, ketika Han Sanqian sendiri tidak keluar, barang-barang ini jelas diberikan kepada kepala desa tua terlebih dahulu. Kepala desa tua itu sama sekali tidak menyia-nyiakan barang-barang ini. Dia menggali lubang besar sederhana di tanah, lalu menggunakan beberapa daun dan lumpur lunak untuk menutup tepi lubang, lalu membuat kolam yang sangat sederhana. Setelah menuangkan semua bahan ke dalamnya, dia mengaduk dan mencampurnya. Selama setengah jam Han Sanqian sibuk, dia sama sekali tidak menganggur dan memberikan kontribusi yang sangat besar. Dia hanya menggunakan sebagian kecilnya dan langsung mencampur satu kolam penuh bahan. Setelah Han Sanqian keluar, semua persiapan pada dasarnya sudah siap. Melihat barang-barang di tanah, Han Sanqian tersenyum pahit tak berdaya. Seperti kata pepatah, harta dalam keluarga seperti orang tua, dan ini sama sekali tidak salah. Kepala desa tua telah menyiapkan semua yang bisa disiapkan, apalagi yang Anda inginkan. Anda cukup cepat. Han Sanqian tidak bisa tidak memuji. Kepala desa tua itu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, jadi persiapkan saja semuanya terlebih dahulu agar tidak membuang-buang waktu. Kepala desa tua itu sangat baik dan sama sekali tidak mencari pujian. Tuan Han, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Han Sanqian melirik semua orang dan tersenyum, kalian istirahat saja dan lihat aksinya. Han Sanqian selesai berbicara, dan dengan gerakan tangannya, dia mengarahkan air yang dibawa kedua wanita itu ke gua bawah tanah. Jelas tidak mungkin untuk melihat dengan jelas dengan mata telanjang. Pada jarak yang begitu dalam. Kedua wanita itu dan kepala desa tua memilih untuk mendengarkan dengan saksama gerakan itu dengan telinga mereka. Namun, yang membuat mereka kecewa adalah air itu hanya mengeluarkan suara saat masuk, dan tidak ada yang lain. Gagal. Lotus sedikit tertekan. Budak kecil itu juga sangat kecewa, bahkan tidak ada sedikit pun suara air. Mungkinkah itu benar? Kepala desa tua itu juga tampak sangat kecewa, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu selalu harus lebih tenang. Bahkan jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan relatif tenang. Han Sanqian berkata, jangan khawatir, jika kamu bisa mengeluarkan air dengan menuangkan air, apa yang akan terjadi? Untuk mengeluarkan air dengan air, tekanan tertentu juga diperlukan. Sebenarnya, prinsip keseluruhannya seperti menggunakan mulut Anda untuk menyedot bensin dari tangki bahan bakar dengan pipa. Terowongan adalah pipa, dan peran air sebenarnya adalah untuk lebih memampatkan udara di seluruh terowongan untuk memfasilitasi penyerapan. Oleh karena itu, langkah selanjutnya sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu mengatur tekanan yang sesuai untuk membuat air di sekitar lebih mudah diserap. Untuk memiliki daya hisap yang begitu besar, tentu saja tidak ada cara baginya untuk mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah bagi Han Sanqian untuk menggunakan energi sejatinya yang besar untuk mengaktifkannya. Jika tidak, bahkan jika Han Sanqian berubah menjadi monster bermulut besar, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakan terowongan sebagai sedotan untuk dihisap. Setelah kedua wanita dan kepala desa mundur beberapa langkah,
Han Sanqian menggerakkan tangannya secara langsung, dan energi sejati yang sangat besar langsung meledak dari tubuh Han Sanqian, dan kemudian digenggam erat di telapak tangannya. Melihat energi sejati yang begitu besar, ketiga orang itu tercengang, dan mereka benar-benar tercengang untuk sementara waktu. Wajah Han Sanqian sedikit dingin, dan dia membalikkan tangannya dan memukulnya langsung ke lubang di tanah. Bab 6149, Racun yang disiapkan untukmu. Boom! Energi besar itu langsung menembus segalanya, dan gua itu langsung terisi dengan energi sejati Han Sanqian. Setelah itu, Han Sanqian menjentikkan tangannya dengan ringan, dan energi sejati itu langsung mengaduk air di dalamnya, lalu menariknya ke atas dengan keras. Tekanan besar itu langsung memperkuat dasar gua. Hancurkan! Dengan teriakan Han Sanqian, pusaran yang terbentuk oleh energi sejati itu membawa air di bawah langsung ke atas, lalu Han Sanqian berhenti dan berjalan cepat ke dalam gua. Kedua wanita dan kepala desa tua itu mengikutinya dari dekat, berdiri di samping gua dan melihat ke bawah. Gua itu sangat dalam, dengan kedalaman puluhan meter, yang membuatnya mustahil untuk melihat dasarnya di siang bolong, apalagi di malam yang gelap ini. Namun, semua orang tidak bodoh. Tanpa yang lain berkata lebih banyak, Lian Hua langsung mengambil batu kecil di tanah dan melemparkannya ke bawah. Gudong! Suara air kecil menjawab, meskipun itu bukan jenis suara teredam dari batu yang tenggelam ke laut, tetapi mereka dapat dengan jelas mendengar bahwa itu adalah suara batu yang menghantam air. Airnya tidak terlalu dalam, dan paling tebal hanya beberapa sentimeter. Namun, dibandingkan dengan yang sebelumnya, airnya sudah cukup berisik. Lotus menatap Han Sanqian dengan tidak percaya, sepertinya benar-benar ada air. Han Sanqian tersenyum tipis. Itu adalah hal yang wajar yang dapat dideteksinya dengan energi sejatinya. Air mulai terkumpul dengan cepat dari segala arah. Meskipun butuh sedikit waktu bagi air untuk memenuhi setengah gua, itu tidak sulit. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Han, yang masih sangat muda, memiliki metode yang begitu cerdas. Saya sangat mengaguminya. Kepala desa tua itu berkata dengan tulus. Metode Han Sanqian sebenarnya sangat sederhana. Bahkan orang tua seperti dia dapat memahami prinsip ini, tetapi memahami prinsip itu dan mengetahui kapan harus menggunakannya secara fleksibel adalah masalah lain. Setidaknya sekarang, semua orang dalam kelompok itu tidak berdaya. Han Sanqian tidak sombong. Dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, itu hanya masalah sepele. Terima kasih atas pujian Anda, Kepala Desa. Selanjutnya, ketika air hampir terkumpul, apakah Anda akan memasukkan bahan-bahan ini, Tuan Han? Kepala desa tua itu sedikit bingung. Meskipun memiliki air adalah hal yang baik, bagaimana ia bisa memastikan bahwa air dapat menembus ke dalam tubuh orang-orang berpakaian hitam di dalam tanah? Air di dekat lubang itu pasti bisa menembusnya, tetapi masalah utamanya adalah bahwa hal itu sebenarnya sangat sulit bagi para lelaki berpakaian hitam yang berada jauh dari sini. Ya, Saudara Sanqian, airnya memang datang, tetapi dasarnya padat, dan airnya sulit menembus jauh. Bagaimanapun, air itu berasal dari tanah. Mereka berkumpul di sini karena tekanan air. Faktanya, tekanan di dalam tanah tidak besar. Artinya, kecuali jika air di atas terus-menerus jatuh dari langit ke tanah, yang menyebabkan tekanan tanah meningkat, maka dalam kasus ini ada kemungkinan air di bawah tanah merembes. Jika tidak, itu pasti omong kosong belaka. Han Sanqian tersenyum, Anda benar, selama ada cukup tekanan dari atas, secara alami, air akan terus menembus keluar. Karena saya dapat memberikan tekanan untuk membuat air berkumpul di sini, mengapa saya tidak dapat menggunakan tekanan untuk menyebarkan air? Budak kecil itu memahaminya dalam sedetik, dan tidak dapat menahan kegembiraan. Saudara Sanqian, apakah Anda bermaksud melakukan apa yang baru saja Anda lakukan ke arah yang berlawanan lagi? Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, tetapi masalah ini bukan kadar satu kali hisapan dan satu kali pelepasan. Untuk meningkatkan tekanan air, itu bukan hanya pekerjaan saat ini. Han Sanqian juga perlu terus meningkatkan tekanan di dalam gua untuk terus menarik air di sekitarnya ke sini. Setelah itu, ketika sejumlah besar air tanah terkumpul di bawahnya, Han Sanqian akan melepaskan tekanan besar itu dan memampatkan air dengan gila-gilaan, dan air secara alami akan meresap perlahan.
Seberapa jauh jarak rembesan tergantung pada seberapa banyak air yang terkumpul, jadi pekerjaan Han Sanqian jelas belum berakhir. Namun, karena air telah berhasil ditarik ke sini, air bawah tanah mulai memiliki siklus kecil. Namun, siklus ini sangat lambat dan sangat kecil. Batas tertingginya hanya untuk menyimpan air, dan sumber daya air di sekitarnya akan relatif melimpah. Oleh karena itu, Han Sanqian perlu menggunakan sedikit kekuatan, dan kekuatan ini tidak perlu terlalu banyak. Selanjutnya, kamu tunggu saja dan lihat pertunjukannya. Bab 6150, mengumpulkan dan membubarkan. Han Sanqian menggerakkan tangannya lagi, dan pada detik berikutnya, ia mampu membangkitkan tekanan di dalam tanah lagi, membuat tekanan di dalam gua semakin besar. Setelah itu, semuanya hanya tarik-menarik yang panjang. Han Sanqian juga cukup sabar, dan memilih untuk mengumpulkan secara perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, Han Sanqian menghentikan aksi di tangannya. Padahal, jika dilihat dari luar saja, sebenarnya tidak banyak perbedaan. Karena adanya tekanan, level air yang sebenarnya tidak banyak berubah. Yang benar-benar berubah sebenarnya adalah beberapa hal inti di dalam. Di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh mata telanjang, air terus bergerak ke sisi ini, dan Han Sanqian dapat merasakannya melalui ki sejatinya, dan itu sudah cukup. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah melepaskan tekanan. Namun, dalam proses ini, kita perlu menambahkan material. Han Sanqian selesai berbicara dan menatap kepala desa tua itu, dengan material yang telah kalian campur, menurutmu berapa banyak air lagi yang lebih tepat? Kepala desa tua itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan menggelengkan kepalanya, Tuan Han, Anda benar-benar membuat saya malu. Sejujurnya, saya sama sekali tidak tahu. Dulu, bahan-bahan ini hanya digunakan untuk menggambar jimat dan menahan serangan orang-orang berpakaian hitam. Sekarang, kepala desa tua harus menggunakan bahan-bahan ini untuk menghadapi orang-orang berpakaian hitam. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Selain itu, kepala desa tua tidak memiliki pengalaman dalam menangani hal semacam ini, jadi bagaimana dia bisa tahu berapa banyak yang lebih tepat? Kepala desa tua, jangan merasa tertekan. Biar saya katakan begini. Kemurnian bahan aslinya adalah 100%. Setelah Anda mengencerkannya, mungkin sekitar 60 atau 70%. Jika Anda perlu menambahkan air, berapa jumlah yang dibutuhkan untuk menjaga kemurniannya pada sekitar persentase tertentu? Kepala desa tua berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Berapa banyak air di gua air di bawah? Han Sanqian menggunakan energi sejatinya untuk mengukurnya dan berkata, keseluruhan gua itu kedalamannya sekitar 40 meter. Ketinggian air saat ini sekitar 27 atau 28 meter. Adapun luas gua, Anda bisa melihatnya, sebesar ini. Kepala desa tua itu merenung sejenak dan berkata, jika bahan-bahan yang saat ini dicampur di kolam saya diencerkan ke dalamnya, saya mungkin dapat menjamin bahwa pengenceran tidak akan melebihi 5%. Han Sanqian mengangguk. Meskipun tingkat pengenceran jauh dari tujuannya yang diharapkan, kondisinya adalah kondisinya, dan Han Sanqian harus mematuhinya. Baiklah, mari kita lakukan ini. Aku akan menggunakan ki sejatiku untuk memberikan gua sejumlah putaran tertentu. Masukkan semua material ke dalam gua. Dengan memutar 8 diagram, 8 posisi pengikisan masing-masing dapat memiliki pintu keluar dan pintu masuk. Dengan cara ini, air lama yang ternoda material dapat ditekan keluar hingga batas maksimal, dan air baru yang belum ternoda material juga dapat masuk ke gua untuk menodai dirinya sendiri dengan cara ini. Tentu saja, tidak mungkin untuk membuat semua air ternoda sepenuhnya, dan sebagian air yang ternoda bahkan dapat terhanyut dan diencerkan oleh air baru yang belum ternoda, tetapi ini adalah solusi terbaik yang dapat dipecahkan Han Sanqian sekarang. Bagaimanapun, Anda tidak dapat langsung menekan ke dalam gua. Dalam hal itu, air di dalam gua akan mengalir secara berbeda. Air terluar akan selalu mengalir ke terluar, dan bagian dalam akan selalu menyebar berdasarkan air di dalam gua. Pada dasarnya hanya dapat menutupi area yang dapat ternoda oleh volume airnya sendiri, dan paling banyak dapat menembus beberapa tempat di tepinya. Area yang diperoleh dengan cara ini sangat terbatas, yang juga tidak ingin dilihat oleh Han Sanqian.
Jika metode ini digunakan, area akan ditingkatkan sebanyak mungkin, meskipun bahaya tersembunyinya mungkin adalah pengenceran yang berlebihan, atau bahkan menjadi tidak efektif, atau area tersebut mungkin sulit dikendalikan. Tetapi apapun yang terjadi, atas dasar ingin membunuh musuh sebanyak mungkin, Han Sanqian harus memilih untuk melakukan ini. Kepala desa tua itu mengangguk dan menatap Lian Hua dan Xiaonu, kalian berdua bantu aku akan mengontrol berapa banyak yang harus ditambahkan sebentar lagi, dan kalian berdua bertanggung jawab untuk melakukan apa yang aku katakan. Lian Hua dan Xiaonu mengangguk patuh, tidak berani bersantai sama sekali. Kalau begitu, mari kita mulai. Kepala desa tua itu menatap Han Sanqian. Han Sanqian mengangguk, baiklah, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Setelah berbicara, Han Sanqian membalikkan tangannya, dan tiba-tiba aliran energi langsung menekan lubang itu, dan pada saat yang sama, kepala desa tua dan Lian Hua serta dua orang lainnya juga mulai bertindak.